Bismillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma aslih niyatina, Allahumma aslih niyatina, Allahumma aslih niyatina wa aslih dzurriyyatina. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kita hatur sembahkan kepada baginda kita Muhammad bin Abdullah. Beliau adalah Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi penutup ya daripada nabi-nabi sebelumnya dan para rasul sebelumnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan minggu yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana Nabi SAW memulai keluarga beliau, kemudian menikah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, lalu dikaruniai Allah Subhanahu wa taala anak dan putra serta putri beliau. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang telah lalu, yaitu membangun Ka'bah dan menyelesaikan pertikaian. Pada saat beliau sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, kabilah Quraisy membangun kembali Ka'bah. Karena kondisi fisiknya sebelum itu hanyalah berupa tumpukan-tumpukan batu yang tingginya hanya setinggi badan manusia orang dewasa, yaitu setinggi 9 hasta sejak dari masa Ismail alaihissalam, dan tidak memiliki atap. Sehingga yang tersimpan di dalamnya dapat dicuri oleh segerombolan pencuri. Di samping itu, karena merupakan sebuah peninggalan sejarah yang berumur tua, Ka'bah sering diserang oleh pasukan berkuda, sehingga merapuhkan bangunan dan merontokkan sendi-sendinya. Hal lain, 5 tahun sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadilah banjir di Masjidil Haram. Kemudian banjir tersebut mengenai daripada Ka'bah, sehingga mereka bersepakat agar supaya merenovasi kembali Ka'bah Baitullah di Mekah itu. Tetapi mereka bersepakat tidak mau mengambil dana untuk merenovasi Ka'bah tersebut dari mahar seorang pezina. Kemudian didapat harta tersebut atau dana tersebut dari kezaliman, transaksi ribawi, dan hasil tindak kezaliman terhadap seseorang. Lalu bagaimana mereka memulai membangunnya? Qadarullah, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ada kapal yang berlayar di tengah laut, kemudian dihempas gelombang yang sangat besar, lalu kapal tersebut hancur. Sehingga kayu-kayu, puing-puing dari kapal itu terbawa ombak ke tepian. Kemudian mereka memungut kayu-kayu tersebut, kemudian dijadikan sebagai bahan daripada pembangunan atau renovasi kembali Ka'bah. Lalu sebelum dimulainya renovasi Ka'bah tersebut, maka di dalam Ka'bah ada seekor ular hitam yang sangat besar. Kemudian setiap kali ada orang yang berusaha memasuki Ka'bah, maka ular tersebut melawan dan ingin mematuk orang tersebut. Lama-kelamaan mereka beranggapan bahwa Allah tidak sudi dan tidak ridho Ka'bah tersebut direnovasi dan diperbaiki bangunannya. Maka berlalulah waktu dan berselanglah hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seekor burung, kemudian burung tersebut mengambil
ular di dalam Ka'bah tersebut, kemudian membawanya jauh dan melemparkannya ke tempat yang sangat jauh dari Ka'bah. Lalu mereka berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhoi pembangunan Ka'bah itu kembali. Maka semula mereka merasa segan ya untuk merobohkan bangunannya hingga akhirnya diprakarsai ya oleh Al-Walid ibn Al-Mughirah Al-Makhzumi. Setelah itu barulah orang-orang mengikutinya setelah melihat tidak terjadi apa-apa terhadap dirinya. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah ini dia orang yang pertama ya, merusak bangunan yang dibangun oleh Ismail alaihissalam dahulu. Tentu kalau kita ingin merenovasi sebuah bangunan, maka bangunan yang terdahulu kita harus tumbangkan dahulu, kemudian baru dibangun ya kembali dengan baik, kira-kira begitu. Kemudian orang-orang membiarkannya ya menunggu apa yang terjadi kepada Al-Walid ibn Al-Mughirah ini. Ya, mereka menunggu tulah apa kira-kira atau azab apa yang akan bakal Allah timpakan kepada dirinya karena telah menumbangkan bangunan aslinya yang dibangun pertama kali oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam putra beliau. Kemudian setelah 1 hari berselang, kemudian ya keesokan harinya beliau tenang-tenang saja beraktivitas sebagaimana biasanya ya, pulang ke rumah, kemudian makan, istirahat, bermuamalah dengan tetangga dan orang-orang sekitar. Kemudian setelah berselang 2 hari ya, tidak ada apa-apa yang terjadi kepada Al-Walid bin Al-Mughirah ini, maka mereka berkesimpulan, orang-orang Quraisy dan di sekitar penduduk Makkah itu berkesimpulan bahwa Al-Walid Al-Mughirah ini ya tidak terkena tulah apa-apa karena telah menumbangkan bangunan yang lama dari Ka'bah tersebut. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhoi pembangunan Ka'bah dan renovasi Ka'bah itu kembali. Kemudian mereka memulai membangun kembali dengan cara membagi-bagi perbagian bangunan Ka'bah. Jadi setiap atau masing-masing kabilah itu mendapat satu bagian. Ya, setiap kabilah mengumpulkan sejumlah batu sesuai dengan jatah masing-masing. Lalu dimulailah pembangunannya, sedangkan yang menjadi pimpinan proyeknya adalah ya seorang arsitek asal Romawi yang bernama Bakum. Tatkala pengerjaan tersebut sampai kepada peletakan Hajar Aswad, maka para petinggi-petinggi, para pemuka-pemuka kabilah itu berselisih pendapat. Ya, siapakah yang berhak atau dari kabilah manakah yang akan meletakkan kembali Hajar Aswad itu kepada tempatnya semula. Sehingga terjadilah perselisihan, perbedaan pendapat, pertikaian di antara ketua atau pemuka-pemuka kabilah itu, ya masing-masing ingin ya kabilahnya lah yang meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya semula. Kemudian mereka bersepakat ya, yang memberikan usulan adalah Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ya, beliau menawarkan penyelesaian pertikaian di antara mereka lewat satu cara, yaitu menjadikan pemutus perkara tersebut kepada siapa yang paling dahulu memasuki Masjidil Haram atau memasuki di pelataran Ka'bah ketika itu. Lalu qaddarallah, Allah Subhanahu wa taala telah mengatur skenario yang bagus kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang pertama kali yang muncul ya dari pintu tempat ya masuknya ke Masjidil Haram itu. Kemudian mereka ya memperhatikannya, lalu masing-masing mereka mengatakan, nah kalau ini dia adalah seorang yang al-amin, seorang yang terpercaya, Muhammad ya, mereka mengatakan seperti itu, inilah al-amin, orang yang amanah, kami rela, inilah Muhammad. Dan ketika beliau
ya mendekati mereka dan mereka memberitahukan kepadanya tentang hal tersebut, beliau meminta sehelai selendang dan diletakkanlah Hajar Aswad di atas selendang itu. Lalu beliau mengatakan kepada masing-masing pemuka kabilah-kabilah yang bertikai tadi, peganglah setiap perwakilan dari kabilah ya selendang kain yang hendak diangkat di atasnya itu Hajar Aswad. Lalu masing-masing daripada pemuka kabilah-kabilah tersebut memegang ya di ujung-ujung atau di di samping-samping daripada kain tersebut, lalu mereka mengangkatnya secara bersamaan, lalu mereka mendekatkannya ya ke tempat di mana Hajar Aswad itu akan diletakkan. Lalu Nabi SAW mengangkat dengan tangan beliau asy-syarif, tangan beliau yang mulia, Hajar Aswad itu dan diletakkanlah ke tempatnya semula. Dan dengan kejadian tersebut, maka berdamailah, ya, selesailah pertikaian dan perselisihan di antara para pemuka-pemuka kabilah tersebut. Dan setelah itu merupakan solusi yang tepat dan jitu yang membuat semua pihak rela dan ridho akan hal tersebut. Namun orang-orang Quraisy kekurangan dana dari sumber usaha yang baik, sehingga mereka harus meninggalkan pembangunan sekitar 6 hasta dari bagian utara Ka'bah, yaitu yang dinamakan dengan Hijr Ismail. Lalu mereka meninggikan pintunya yang semula berada di tanah, agar tidak ada orang yang memasukinya kecuali orang yang mereka kehendaki. Tatkala pembangunan sudah mencapai 15 hasta, mereka ya mengatapinya dan menyangganya dengan 6 buah tiang penyangga. Demikianlah peristiwa ya pembangunan renovasi kembali Ka'bah dan menyelesaikan pertikaian yang terjadi di antara para pemuka-pemuka kabilah pada saat itu. Kita akan melanjutkan peristiwa yang lainnya setelah yang satu ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tadi sempat kita jeda setelah peristiwa pembangunan kembali Ka'bah, kemudian kita masuk kepada permulaan turunnya wahyu. Tetapi ada baiknya sedikit kita mengetahui bahwa Nabi SAW sejak beliau dilahirkan sampai usia 40 tahun nanti, ya, baru beliau diutus menjadi seorang rasul dan nabi. Kenapa? Selama kurang lebih masa 40 tahun ini, Nabi SAW dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya berbaur dengan masyarakatnya, agar dikenal oleh masyarakatnya, ya, budi baik sejak beliau kecil, ya. Kemudian beliau dirudung, ya, musibah demi musibah yang beliau alami sejak kecilnya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah berusia kurang lebih 6-8 tahun, sudah tampak dari diri ya, beliau itu terpancar kemandirian beliau. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya mengembalakan kambing-kambing penduduk Mekah untuk mendapatkan qararid, beberapa ya qararid, yaitu bagian daripada uang dinar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usia beliau ya meranjak 12 tahun sekian bulan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diikut sertakan oleh pamannya berniaga ke Syam, melakukan perdagangan ke Syam.
Ya, kemudian Nabi SAW pada usianya yang ke-15 tahun telah menghadiri ya perang atau sebelumnya adalah Hilful Fudul, kesepakatan ya di antara orang-orang Quraisy ketika itu, ya kesepakatan agar supaya tidak menzolimi orang-orang yang berada di kota haram atau kota suci. Kemudian ketika beliau berusia 20 tahun, beliau ikut serta dalam perang Fijar atau perang Fujar, yang mana perang itu terjadi pada bulan-bulan haram, ya. Kemudian ketika berusia 25 tahun, beliau menikahi Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian setelah itu membangun rumah tangga yang indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kepada beliau putra dan putri yang saleh dan salihah. Nah, hal tersebut merupakan ya agar supaya nabi ini dikenal sosoknya di tengah masyarakat. Beliau bergaul, kemudian beliau juga terkenal dengan tipe ideal dari sisi kejenihan berpikir dan ketajaman pandangannya. Beliau memiliki porsi kecerdasan yang lebih, orisinalitas pemikiran, dan ketepatan sarana dan tujuan. Diamnya yang panjang, beliau gunakan untuk merenung yang lama, memusatkan pikiran, serta memantapkan kebenaran. Dengan akalnya yang subur dan fitrahnya yang suci, beliau memonitor lembaran kehidupan, urusan manusia, dan kondisi banyak kelompok. Karenanya, beliau tidak mengacuhkan segala bentuk khurafat dan menjauhkan diri dari hal itu. Beliau berinteraksi dengan manusia secara basirah, secara penuh pertimbangan terhadap urusannya dan urusan mereka. Mana urusan yang baik, beliau ikut berpartisipasi di dalamnya, dan jika tidak, beliau lebih memilih untuk mengasingkan diri. Beliau tidak pernah minum khamar, tidak pernah makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, tidak pernah menghadiri hari-hari besar, berhalaisme, ataupun pesta-pestanya. Bahkan dari sejak masa kanak-kanak sudah menghindari sesembahan yang batil tersebut. Lebih dari itu, tidak ada sesuatu pun yang paling dibencinya selain hal itu. Bahkan saking bencinya beliau tidak pernah menahan diri atau tidak dapat menahan diri bila mendengar sumpah dengan nama Lata dan Uzza. Ibnu Al-Athir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hanya pernah 2 kali beliau berkeinginan untuk melakukan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Namun semua itu dihalangi oleh Allah sehingga beliau tidak melakukannya. Beliau menuturkan bahwa semasa anak-anak beliau ingin menghadiri pesta musik yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, kufar Quraisy pada waktu itu. Kemudian beliau berkata kepada temannya pengembala kambing, wahai temanku, tolong kau perhatikan dan lihat kambingku ini. Ya, kambing gembalaan beliau. Karena aku ingin menghadiri pesta musik yang dilakukan oleh penduduk Mekah ketika itu. Lalu pergilah Nabi SAW berjalan, ketika sudah ya mendekati satu rumah dari penduduk Makkah tersebut, beliau mendengarkan ya tabuhan rebana, musik yang ditabuh begitu kira-kira oleh penduduk Makkah. Kemudian Nabi SAW duduk lalu menyaksikannya. Tak lama kemudian Nabi SAW merasa kantuk begitu luar biasa. Lalu beliau ya tertidur pulas sehingga keesokan harinya tidak ada yang membangunkan beliau. Ya, tidak orang yang di sekelilingnya, di sekitarnya, di sampingnya, kecuali matahari yang sudah meninggi, ya bersinar terang, ya. Barulah dengan hal tersebut beliau tersadar dan bangun dari tidurnya. Pada kesempatan lain pun setelah berselang waktu, Nabi SAW ya berkata kepada temannya lagi, karena ada pesta yang dilaksanakan lagi oleh penduduk Mekah. Lalu dia berkata kepada temannya, ya, wahai temanku, sudilah engkau kiranya ya melihat dan memantau kambing-kambingku ini, karena aku hendak menyaksikan pesta yang dilakukan oleh penduduk Mekah. Lalu Nabi SAW pergi berjalan, ya. Sebelum sampainya ke tempat itu, Nabi SAW merasakan begitu kantuk yang luar biasa.
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur dan terjadilah seperti pertama kali terjadi, bahwa Nabi SAW tertidur dengan pulas sampai keesokan harinya tidak ada yang membangunkannya kecuali matahari yang sudah bersinar dan menyingsing dengan panasnya. Lalu Nabi SAW tersadar lalu bangun dari tidurnya. Setelah itu beliau berkesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan beliau untuk menjadi orang yang sangat luar biasa, membawa amanah, misi kerasulan, kenabian, risalah Muhammadiyah nantinya. Maka Nabi tidak dibenarkan atau tidak rela Allah Subhanahu wa taala menyaksikan hal-hal yang tidak bermanfaat dari kebudayaan dan kebiasaan orang-orang kufar Quraisy ketika itu. Kemudian kita beranjak kepada pembahasan pertama kali turunnya wahyu. 3 tahun sebelum diturunkannya wahyu pertama kali oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengasingkan diri dari hiruk pikuknya dunia, dari manusia-manusia yang ketika itu penyembah berhala dan patung-patung. Ya, beliau memang tidak suka dengan hal tersebut. Kemudian beliau mengasingkan diri ke Gua Hira. Lalu di sana beliau bertahannus, bertadabbur, bertafakkur, memikirkan penciptaan langit dan bumi serta alam semesta ini. Itulah yang beliau kerjakan dan lakukan di sana. Kemudian selama 1 bulan penuh selama Ramadan, Ramadan tahun pertama, Ramadan tahun kedua, Ramadan tahun ketiga, beliau melakukannya sampai akhirnya wahyu pertama kali turun kepada beliau. Beliau biasanya mempersiapkan bekal, roti, kemudian air, makanan yang secukupnya, dipersiapkan oleh istri beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau berangkat ke Gua Hira untuk bertahannus dan bertafakkur serta berta'ammul atas alam semesta ini. Itulah aktivitas beliau pada 3 tahun terakhir. Kemudian pada Ramadan tahun ketiganya Nabi SAW melakukan hal yang sama. Lalu Nabi SAW bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam yang menurunkan kepada beliau wahyu pertama di Gua Hira. Hingga akhirnya pada suatu hari datanglah kebenaran kepadanya saat beliau berada di Gua Hira. Seorang malaikat datang menghampiri sembari berkata, "Iqra, bacalah." Beliau berkata, "Ma ana biqari." Lalu aku menjawab, kata beliau, "Aku tidak bisa membaca." Beliau sallallahu alaihi wasallam bertutur lagi. Kemudian dia memegang dan merengkuhku, katanya, malaikat tersebut, hingga aku kehabisan tenaga. Lalu setelah itu melepaskanku sembari berkata, "Iqra, bacalah." Lalu aku menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Lalu untuk kedua kalinya dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan tenaga. Kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, "Bacalah, Iqra." Lalu aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian dia melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya sembari berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling pemurah, yang mengajari manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian tersebut, pulanglah Nabi SAW ke rumahnya dalam keadaan gemetar dan takut sekali, karena melihat sosok malaikat yang bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Kemudian setelah sampai di rumah, beliau kemudian mengatakan kepada Ummul Mukminin Khadijah,
ya, zammiluni zammiluni, ya, atau selimutilah aku katanya. Beliau pun diselimuti hingga rasa takutnya hilang. Beliau bertanya kepada Khadijah, ada apa denganku ini, wahai Khadijah? Lantas beliau menuturkan kisahnya dan berkata, aku amat khawatir terhadap diriku. Khadijah berkata, sekali-kali tidak akan demikian. Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selama ini, ya, selamanya. Sungguh engkau adalah penyambung tali silaturahim, pemikul beban orang lain yang mendapatkan kesusahan, pemberi orang yang papa, penjamu tamu serta pendukung setiap upaya penegakan kebenaran. Kemudian Khadijah berangkat bersama sepupunya, ya, berangkat beliau menemui sepupunya Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal. Beliau adalah seorang yang pemeluk agama Nasrani dan mengerti isi kandungan daripada kitab Injil dan membaca, ya, berita dan kabar bahwa Nabi SAW akan diutus pada tahun tersebut. Kemudian, ya, Khadijah berkata kepada Waraqah bin Naufal sepupunya, wahai Waraqah, dengarkanlah dari, ya, anak atau keponakanmu ini, dari Nabi kita Muhammad maksudnya. Lalu beliau mengatakan kepada Waraqah bin Naufal apa yang telah alami oleh Nabi di Gua Hira tersebut. Lalu Waraqah bin Naufal berkata, wahai keponakanku, apa yang engkau lihat? Lalu Rasulullah SAW membeberkan pengalaman yang sudah dilihatnya. Waraqah berkata kepadanya, itu adalah makhluk kepercayaan Allah, yaitu malaikat Jibril alaihissalam yang telah Allah utus kepada Nabi Musa. Andai saja aku masih bugar dan muda ketika itu, andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Yaitu penduduk-penduduk Mekah ini. Dia menjawab, ya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa ini, melainkan akan dimusuhi. Dan jika aku masih hidup, maka saat itu niscaya aku akan membelamu dengan segenap jiwa ragaku. Kemudian tak lama berselang waktu dari kejadian tersebut, Waraqah meninggal dunia dan wahyu pun terputus, mengalami masa vakum. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Nabi ini setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dibudiman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda taufik dan hidayahnya. Setelah wahyu vakum, diriwayatkan bahwa kevakumannya kira-kira beberapa hari. Ada yang menyebutkan bahwa kevakuman daripada turunnya wahyu tersebut sekitar 10-an hari. Hal ini terjadi sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa tujuannya agar supaya Nabi SAW merasa tenang dan ketakutannya sirna, ya. Kemudian Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW menceritakan tentang masa vakum itu. Beliau bertutur, ketika aku tengah berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari arah langit. Lalu aku mendongakkan pandanganku ke arah langit. Ternyata malaikat yang telah mendatangiku ketika di Gua Hira sekarang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun terkejut karenanya hingga aku tersungkur ke bumi. Kemudian aku pulang kepada keluargaku sembari berkata, zammiluni, zammiluni, atau dathiruni, dathiruni, selimuti aku, selimuti aku. Lantas mereka menyelimutiku, kata Nabi SAW, maka Allah pun, ya, menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddathir, ya, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur.
Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan tugasmu agungkanlah, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Ya, Quran surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 5. Kemudian, ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ya terjadilah ya turun menurun, ya terjadilah terus menerus turunnya wahyu kepada Nabi SAW sesuai dengan ya asbabun nuzulnya masing-masing selama ya, 23 tahun lamanya. Kemudian perlu kita bahas di sini sedikit bagaimana ya sekilas ulasan tentang macam-macam cara turunnya wahyu kepada Nabi dari langit. Yang pertama berupa ar-ru'ya as-sadiqah. Ya, mimpi yang benar, dan ini merupakan permulaan turunnya wahyu kepada beliau. Bahwa hal tersebut dialami oleh Nabi. Ya, ar-ru'ya as-salihah atau ar-ru'ya as-sadiqah. Yang kedua berupa sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati beliau tanpa dapat beliau lihat. Hal ini sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, menghembuskan, membisikkan ke dalam hatiku bahwasanya jiwa tidak akan mati hingga disempurnakan rizki baginya. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami apa yang dibisikkan kepada beliau. Ketiga, berupa malaikat yang berwujud seorang laki-laki. Ya, lantas mengajak beliau berbicara hingga beliau memahaminya dengan baik apa yang dikatakan kepadanya. Kemudian yang keempat, berupa bunyi geberincing lonceng yang datang kepada beliau diikuti dengan malaikat yang menyampaikan wahyu secara samar. Kelima, berupa malaikat dalam bentuk aslinya yang dilihat oleh Nabi ya 2 kali. Malaikat Jibril alaihissalam itu menampakkan wujudnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kali sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm. Keenam, berupa wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau, yaitu saat beliau berada di atas langit pada malam Mi'raj ketika diwajibkannya salat dan yang lainnya. Ketujuh, berupa kalamullah, ucapan Allah kepada beliau tanpa perantara malaikat, sebagaimana Allah berbicara kepada Musa bin Imran. Peristiwa seperti ini juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam yang disebut dengan kalimullah, ya, dan diabadikan secara qat'i berdasarkan nas-nas Al-Quran. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 2 peristiwa yang tersebut di awal tadi, yaitu peristiwa dibangunnya kembali Ka'bah, ya, lalu pertama turunnya wahyu pertama kalinya, maka ada pelajaran yang penting yang dapat dipetik dari peristiwa tersebut. Yang pertama, Nabi pada saat itu bukanlah orang yang pengangguran dan berpangku tangan dan hidup dalam kemewahan. Ya, Nabi tidak demikian. Akan tetapi beliau orang yang bersosial dan turut bergabung dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan. Berbaur dengan mereka, tidak kuper, kurang pergaulan, dan cuek dengan keadaan mereka. Dan ketahuilah bahwa dengan begitu seorang da'i akan disegani oleh masyarakatnya, dan perkataannya didengar oleh mereka, dan nasihat dan petuahnya mereka ikuti dan patuhi, dan ia akan menjadi hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, baik dari perkara agama maupun perkara dunia. Kedua, pentingnya aturan dalam sebuah tatanan kehidupan, bahwa ketika kita hidup berinteraksi satu dengan yang lainnya, itu perlu ada hukum, aturan, dan disiplin yang mengikat. Bila tidak, maka keadaan manusia bagaikan binatang dan hewan. Ketiga, sebab Nabi diterima oleh kufar Quraisy bukan karena hanya karena ia orang pertama yang masuk ke dalam Masjidil Haram ketika mereka merestui Nabi kita Muhammad untuk meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya semula.
Akan tetapi karena Nabi SAW itu adalah seorang yang amin, orang yang sangat jujur, amanah, terpercaya, ya, inilah yang membuat mereka ridho atas, ya, hukum yang yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pelajaran penting dari peristiwa pertama kali turunnya wahyu adalah yang pertama, penting dan urgensinya berkhalwah hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan untuk mengintrospeksi diri sendiri dan mengetahui aib-aib diri agar tidak terperosot ke dalam kesalahan-kesalahan yang sama di kemudian hari. Yang kedua, perhatian Nabi akan pentingnya bertafakur atas ciptaan Allah. Para ulama menyebutkan bahwa mayoritas aktivitas yang dilakukan Nabi di Gua Hira pada awal-awal turunnya wahyu adalah bertafakur, mentadabburi alam semesta ini. Itulah aktivitas beliau yang dilakukan di sana, di Gua Hira. Kemudian jalan utama untuk mengetahui Allah atau ma'rifatullah merupakan dengan ilmu, ya. Oleh sebab itu wahyu pertama diturunkan adalah perintah untuk membaca, yaitu Iqra, bacalah, ya. Kemudian sementara itu Al-Imam Al-Bukhari juga membuatkan salah satu bab di dalam kitabnya, ya, Bawwab Al-Bukhari bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal, yaitu bab pentingnya berilmu sebelum berbicara dan beramal. Pemirsa yang budiman, kemudian yang keempat adalah istri yang salihah, ya, yang membantu suaminya atas beban berat yang dipikulnya dan menguatkannya di atas kebenaran. Hal itulah yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin, ya, bahwa ketika Nabi SAW ketakutan yang luar biasa setelah pertama kalinya turun wahyu, maka beliau, ya, berdiri dengan, ya, sigap, ya, bahwa, ya, peran seorang istri yang salihah itu sangat penting di hadapan seorang suami yang ketika itu merasa lemas, merasa lemah, ya, tidak berdaya. Maka di sini, ya, pentingnya peran seorang istri yang salihah, dan itu telah diperankan oleh, ya, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, bahwa beliau mengerahkan segala upaya, tenaga, bahkan mengeluarkan serta menginfakkan seluruh harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka berhaklah beliau mendapatkan kiriman salam dari Allah, Tuhan Rabb semesta alam, min fauqi sab'i samawat, dari atas langit yang ketujuh. Kemudian juga Jibril alaihissalam memberikan salam juga, ya, lewat Nabi kita Muhammad SAW, karena perjuangan beliau membela kebenaran dan membela risalahnya Muhammad ini. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya bertanya kepada ahli ilmu. Sebab hal itu, ya, dianjurkan di dalam Al-Quran, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya, bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui, orang alim, ya, atas perkara yang tidak kita ketahui. Sebagaimana, ya, Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta Rasulullah, bertanya kepada Waraqah bin Naufal ketika sesaat setelah terjadinya turun wahyu pertama kalinya kepada Nabi Muhammad SAW, yang beliau merasa ketakutan yang sangat luar biasa. Kemudian pemirsa yang budiman, insya Allah pada pekan depan kita akan melanjutkan kisah daripada perjalanan hidup Nabi kita Muhammad yang agung sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, ikuti terus channel kita ini atau saluran TV Salam TV ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.